Media Amerika sampai bilang begini soal kasus Maarten Paes. Tekad kuat Maarten Paes ingin bela timnas Indonesia karena sang nenek. Strategi timnas Indonesia ternyata hampir sama ditiru timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia ditantang Malaysia di Piala AFF U19. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Tekad kuat Maarten Paes untuk bela timnas Indonesia demi sang nenek. Maarten Paes dengan tegas menyatakan tekadnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum neneknya. Maarten Paes resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada 30 April 2024. Namun hingga kini kiper FC Dallas tersebut belum bisa membela timnas Indonesia. Masalahnya, Maarten Paes masih belum bisa berpindah asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI karena terhalang oleh statuta FIFA pasal 9 tentang perpindahan asosiasi, tepatnya huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun. Demikian bunyi statuta FIFA pasal 9. Sebelumnya Maarten Paes sudah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Penampilan terakhirnya terjadi pada usia 22 tahun melawan timnas Belarusia U21 dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. PSSI telah membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga CAS. Baru-baru ini, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo, mendapat kabar dari Ketua PSSI, Erick Thohir, bahwa Maarten Paes sudah bisa debut bersama timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi timnas Arab Saudi pada 5 September 2024. Maarten Paes sangat terkesan dengan dukungan supporter timnas Indonesia yang terus memberikan semangat sejak proses naturalisasinya hingga perpindahan federasi. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuk nenek saya, kata Maarten Paes dalam wawancaranya dengan MLS Soccer. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, tambah kiper kelahiran Nijmegen, Belanda pada 14 Mei 1998. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini dan saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana di luar musim. Jadi ya, itu luar biasa dan kemudian 1 bulan kemudian dia meninggal dunia. Jadi itu seperti momen yang sempurna, jelas kiper yang juga dikabarkan diincar oleh Empoli tersebut. Cina siapkan strategi yang bikin timnas Indonesia kelelahan. Cina ternyata memiliki strategi hampir sama seperti timnas Indonesia untuk menghadapi lawan. Jika timnas Indonesia menggunakan strategi faktor cuaca agar lawan kelelahan, timnas Cina juga menggunakan strategi yang hampir sama dengan cara menyiapkan tempat bermain yang susah dilalui timnas Indonesia yang mengakibatkan faktor kelelahan. Venue untuk laga antara Cina dan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya telah ditentukan. Pertandingan ini akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Shandong pada 15 Oktober 2024. Qingdao Youth Football Stadium dipilih sebagai lokasi pertandingan setelah mengalahkan 9 wilayah lainnya seperti Beijing, Changchun, Changsha, Changzhou, Chengdu, Haikou, Hangzhou, Lijiang, dan Wenzhou. Menurut Asosiasi Sepak Bola Cina, 4 dari kota tersebut tidak memenuhi syarat menjadi tuan rumah karena masalah pengajuan materi, lamaran, dan keamanan tempat.
CFA mengumumkan bahwa penunjukan Qingdao Youth Football Stadium telah mendapatkan persetujuan dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) setelah melalui proses evaluasi komprehensif. Dalam pemilihan tuan rumah ini, kami mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi iklim dan manfaat sosial, jelas CFA. Qingdao Youth Football Stadium adalah stadion baru yang dibangun pada 2020 dan dibuka pada 2023 dengan biaya 3,4 juta yuan atau setara dengan 7,5 triliun rupiah. Stadion ini memiliki kapasitas 50.000 penonton dan menjadi home base bagi tim Chinese Super League Qingdao Hainiu FC. Suhu di Qingdao Youth Football Stadium dianggap tidak jauh berbeda dengan di Adelaide Oval, Adelaide, tempat Cina akan melawan timnas Australia pada 10 Oktober 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar karena harus menjalani penerbangan panjang yang melelahkan untuk berhadapan dengan Cina. Tidak ada penerbangan langsung dari Bahrain ke Qingdao, sehingga perjalanan akan memakan waktu sekitar 30 jam dengan 2 kali transit. Pada 10 Oktober 2024, Timnas Indonesia akan terlebih dahulu bertandang ke Bahrain National Stadium, RIFA, untuk melawan Timnas Bahrain dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu mereka akan terbang dari Bandara Bahrain di Muharraq menuju Bandara Doha di Qatar, lalu ke Bandara Hong Kong, dan akhirnya tiba di Bandara Qingdao Jiaodong di Qingdao. Cina berharap dapat memberikan perlawanan terbaik dengan memanfaatkan kondisi stadion dan dukungan penuh dari para penggemar di Qingdao Youth Football Stadium. Sementara itu, Timnas Indonesia diharapkan mampu mengatasi tantangan perjalanan panjang dan tampil maksimal dalam laga penting ini. Dengan persiapan dan strategi yang matang, kedua tim akan berusaha memberikan yang terbaik demi meraih kemenangan dalam laga krusial ini. Media Amerika Serikat sampai respon kasus Maarten Paes di CAS. Kasus Maarten Paes sampai direspon oleh media Amerika Serikat. Media Amerika sampai menganggap undang-undang FIFA rumit yang mungkin hampir sama dengan undang-undang karet di negara kita ini. Maarten Paes meski belum memulai debutnya bersama Timnas Indonesia karena proses perpindahan federasinya yang rumit telah berhasil mengharumkan nama Indonesia. Ia menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain untuk MLS All-Star mewakili klubnya, FC Dallas. Kecintaan Maarten Paes pada Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Ia belajar banyak tentang Indonesia dari mendiang neneknya, Nel Appels van Heist, yang lahir dan besar di Kediri. Neneknya terpaksa kembali ke Belanda saat masa penjajahan Jepang tetapi selalu mendidik Maarten dengan rasa cinta terhadap Indonesia. Maarten Paes telah mendapatkan paspor Indonesia sejak April 2024, namun ia belum bisa debut bersama Timnas Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam memindahkan federasinya dari KNVB (Federasi Sepak Bola Belanda) ke PSSI, karena ia pernah membela Belanda U22. Media Amerika Serikat MLS Soccer menyoroti kasus ini dan menyampaikan bagaimana PSSI berjuang agar Maarten Paes bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Mereka juga menyoroti rumitnya undang-undang FIFA yang menghambat perpindahan federasi Maarten. MLS Soccer menjelaskan perubahan perpindahan federasi untuk bermain di skuad Garuda masih bergantung pada proses banding FIFA yang sedang dipertimbangkan di CAS. Karena Paes mewakili Belanda di kategori usia dan pertanyaan apakah dia terikat kontrak bergantung pada penafsiran bahasa yang rumit dalam undang-undang FIFA. Meskipun demikian, Maarten Paes menikmati setiap proses menuju debutnya di Timnas Indonesia. Menurutnya, dukungan dari penggemar sepak bola Indonesia sangat besar dan loyal, yang juga membuatnya terpilih dalam pengambilan suara MLS All-Star. Mereka punya komunitas yang besar dan saya bagian dari komunitas itu. Mereka sangatlah loyal, kata Maarten Paes dengan bangga. Timnas Indonesia ditantang Malaysia di semifinal Piala AFF U19. Pertandingan terakhir grup C Piala AFF U19 tuntas dimainkan. Hasilnya, Malaysia bermain imbang 1-1 melawan Thailand dan Singapura menundukkan Brunei Darussalam 2-0.
Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis 25 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat, Malaysia sempat tertinggal lebih dulu pada menit keempat lewat gol Calantanadon. Malaysia baru menyamakan kedudukan pada menit ke-48 lewat titik penalti yang dicetak menjadi gol oleh Pavitran. Hasil imbang tersebut membuat Malaysia keluar sebagai juara grup C dengan mengoleksi 7 poin. Sementara Thailand melaju ke semifinal sebagai runner-up terbaik dengan 7 poin juga dan hanya kalah selisih gol dari Harimau Malaya. Dengan tuntasnya seluruh pertandingan babak grup Piala AFF U19, Timnas Indonesia kini sudah mengetahui lawannya di semifinal. Malaysia akan menantang skuad Garuda Nusantara, sedangkan Thailand berhadapan dengan Australia, juara grup B. Sebelumnya, Timnas Indonesia U19 keluar sebagai juara grup A dengan poin sempurna. Anak asuh Indra Syafri menyapu bersih 3 pertandingan babak grup dengan kemenangan 6-0 atas Filipina, 2-0 melawan Kamboja, dan 6-2 kontra Timor Leste. Sementara Australia juga mengoleksi 9 poin setelah meraih kemenangan atas Vietnam, Myanmar, dan Laos. Vietnam tidak lolos sebagai runner-up terbaik karena cuma mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan. Pertandingan semifinal Piala AFF akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 27 Juli 2024 mulai sore hingga malam. Australia U19 akan lebih dahulu berhadapan Thailand U19, kemudian dilanjutkan duel sengit Indonesia U19 versus Malaysia U19 malam harinya.